Selamat pagi, Shalom. Selama menuntun acara khutbah bahasa Indonesia Gereja Rivers of Water Bukit Mertajam Pulau Pinang, saya percaya selepas Paskah ini banyak benda telah berlaku di dalam hidup kita. Baru-baru ini saya rasa satu perkataan yang paling menakutkan adalah perkataan coronavirus. Saya percaya penyakit coronavirus ini telah merebak ke satu dunia. Dan perkataan coronavirus ini menjadi lebih dahsyat daripada perkataan syaitan. Karena semua orang takut sama yang berada di rumah. Di Malaysia baru-baru ini kita dibuat perintah PKP ataupun perintah berkurung di rumah. Jadi kita dihadkan untuk keluar dari rumah. Dan kita dihadkan untuk berhubungan dengan satu sama lain. Penyakit coronavirus ini telah menjadi satu sindrom yang begitu menakutkan. Apabila kita membuka Quran kita, apabila kita buka, apabila kita masuk ke Facebook, coronavirus ini telah menjadi sesuatu yang dibicarakan setiap hari. Tapi pada hari ini, saya bukan ingin menyatakan pasal coronavirus ya. Saya percaya pada hari ini kita kena tahu pada waktu-waktu yang kita menghadapi penyakit-penyakit seperti ini, waktu yang amat sulit kali ini, apa yang kita perlu fokus? Sebenarnya saya ingin membawakan sesuatu yang amat asas sebagai seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen kita banyak diajar oleh pendeta-pendeta dengan berbagai jenis ajaran. Namun ada satu ajaran yang sering menjadi asas dalam hidup saya. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Apakah topik pada hari ini yang saya ingin sampaikan adalah istirahat dalam Yesus. Saya percaya bukan saja di Malaysia tapi di banyak negara, baik di Indonesia, di Amerika, di Jepang, di Korea. Negara-negara ini telah mengalami penyakit coronavirus di mana semua orang terpaksa berada di rumah. Dan pada waktu ini banyak perkara yang berlaku di dalam hidup mereka. Mereka begitu amat takut di penyakit coronavirus ini. Namun pada waktu ini saya ingin membawa tumpuan kita kepada Yesus Kristus, juru selamat kita. Topik saya pada hari ini adalah istirahat dalam Yesus. Bagi kami di Malaysia memang ini waktu adalah istirahat. Karena banyak kantor, banyak kilang sudah ditutup. Banyak orang nggak bisa pergi ke kerja. Padahal banyak orang yang terpaksa berada di rumah. Jadi pada waktu ini, apakah kita bisa buat? Saya ingin membawakan satu cerita yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan ya. Mari kita masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Ke Lukas. Ke Lukas pasal 10 ayat 38 hingga 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahan yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Hari ini kita akan bercerita tentang Marta dan Maria. Kedua-dua saudara ini adalah pengikut Yesus. Pada hari di mana Yesus pergi ke kampung mereka, Marta telah menjemput Yesus ke rumahnya. Tetapi sesampainya Yesus ke rumahnya, Marta sibuk dengan kerja-kerjanya di dapur untuk melayani orang-orang yang datang bersama Yesus. Namun Maria telah melepaskan semua kerjaannya, langsung duduk di kaki Yesus dan mendengar perkataannya. Saudara-saudara sekalian, ada dua karakteristik dalam cerita ini. Marta dengan Maria. Marta adalah orang yang telah menjemput Yesus, namun lepas Yesus sampai ke rumah, dia langsung melupakan Yesus dan terus membuatkan apa yang dia buat di dalamnya. Maria pula, selepas tengok Yesus datang ke rumahnya, langsung berada di kakinya dan langsung mendengar kata-katanya. Saudara-saudara sekalian, ada kalanya kita ini seperti Marta. Pada hari ini kita tahu Yesus berada bersama kita melalui Roh Kudus. Namun kita meletakkan Roh Kudusnya di satu penjuru di rumah kita, dan kita membuat kerjaan kita semuanya, dan kita tidak mempedulikan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Tetapi kita tidak mendapat segala-galanya dalam hidup kita karena kita telah meminggirkan Tuhan di satu penjuru. Walaupun kita memanggil diri kita Kristen, kita memanggil
diri kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Kita melanglang-langkan nyawa Yesus Kristus adalah penyelamat kita. Tapi pada hari ini, kebanyakan orang Kristen ini meletakkan Tuhan di dalam bukunya sahaja, ataupun meletakkan Tuhan di dalam satu penjuru di rumahnya. Karena mereka tidak menghiraukan bahwa berada bersama dengan Yesus itulah yang akan memberikan kita istirahat. Maria paham bahwa Yesus adalah lebih penting daripada segala-galanya. Pada hari ini ingin saya membawa cerita ini ke dalam hidup kita. Saya percaya ada di antara kita telah mulai mendapati bahwa kita ini adalah seperti Marta. Mengapa begitu banyak masalah berlaku dalam rumah kita? Begitu banyak masalah berlaku dalam hidup kita? Mengapa begitu banyak penyakit berlaku dalam hidup kita? Mengapa begitu banyak orang sakit? Ini semua adalah karena kita meletakkan Tuhan dalam satu penjuru atau dalam satu kotak dalam hidup kita. Dan tetapi kita tidak beristirahat bersama Yesus. Kita tidak duduk di dalam kakinya dan mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, beristirahat atau istirahat dalam Yesus ini tidak bermakna kita ini malas. Sebenarnya istirahat dalam Yesus ini adalah untuk menerima segala kebaikan daripada Yesus. Dalam perkataan bahasa Yunani, rest ataupun istirahat ini adalah menyatakan bahwa kita ini menerima ataupun resting, maksudnya kita bersandar kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Orang-orang Israel ya, orang-orang Ibrani ini, mereka ini sering bila mereka rest ataupun beristirahat, mereka akan bersandar kepada satu bantal. Itu maksudnya mereka akan bersandar dan mereka. Jadi apabila kita beristirahat, maksudnya kita bersandar kepada Tuhan. Kita berada di kaki Tuhan dan memintanya segala-galanya yang kita perlukan dalam hidup kita. Saya masih ingat lagi beberapa tahun lalu, waktu saya mempunyai begitu banyak waktu, begitu banyak duit dalam hidup saya tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Jadi dalam segala-gala yang saya buat, saya mengikut nafsu saya, mengikut pengetahuan yang saya dan saya melakukan segala-gala keputusannya. Namun segala-gala itu tidak bertahan lama, karena segala-galanya itu datang daripada diri saya, bukannya daripada Tuhan. Pada satu hari saya masih ingat lagi, saya duduk dan menanyakan kepada Tuhan, oh Tuhan, mengapa segala ini berlaku dalam hidup saya? Bisnis saya sudah jatuh. Saya terpaksa berpisah dengan keluarga saya sementara ini dan untuk mencari uang di luar negeri. Mengapa ini semua berlaku pada saya? Padahal saya adalah pengikut kamu. Dan pada hari itu melalui firman Tuhan, Tuhan menunjukkan Lukas 10, pasal 10 ayat 38 dan 42 menyatakan bahwa kamu telah menjadi Marta dengan begitu lamanya. Mengapa kamu tidak menjadi Maria? Biar saya memberikan kamu segala-galanya dalam hidup kamu. Pada hari itu saya menyadari bahwa saya telah membuat kesilapan. Saya perlu memilih watak saya sebagai Maria supaya saya bisa menerima segalanya daripada Tuhan. Tapi apabila kita beristirahat dalam Yesus, apakah yang kita dapat? Saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa kepada Anda 3 perkara penting yang kita bisa dapat daripada Tuhan. Pada waktu begini sebenarnya kita lebih memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Perkara pertama yang saya sampaikan adalah damai sejahtera dalam Yesus. Di dalam Filipi, buku Filipi pasal 4 ayat 7 ada begitu jelas menyatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi, apabila kita fokus kita kepada Yesus Kristus, kita akan mempunyai damai sejahtera. Saya masih ingat lagi pada waktu itu, waktu saya telah segala bisnis saya telah jatuh dan saya berada di luar negeri untuk mencari uang untuk keluarga saya. Pada setiap jam malam saya akan bangun, tiba-tiba bangun pada jam 1 pagi, pada jam 2 pagi, dan hati saya akan berdengung dengan begitu cepat. Saya macam terasa saya dalam panik. Saya terasa macam saya mau mati. Tetapi selepas beberapa kali perkara begini berlaku, saya ambil keputusan untuk duduk dan cuma berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Roh Kudus saya terasa begitu aman sekali dengan kehadiran Roh Kudus yang begitu bagus. Dan saya terasa ketenangan dan damai sejahtera Tuhan mengurapi saya pada waktu itu. Dan pada waktu itulah saya menyadari bahwa pertama kali yang penting sekali dalam hidup saya adalah damai sejahtera. Karena apabila saya mempunyai damai sejahtera, saya pasti akan mempunyai kesenangan untuk membuat sesuatu perkara. Pada hari ini, dunia ini telah hilang damai sejahteranya karena penyakit coronavirus ini. Kita semua tertumpu kepada
Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita terlalu bertumpukan kepada apa yang bakal kita hadapi karena coronavirus ini, tapi kita selalu lupakan bahwa Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita, dan melalui Dialah kita dapat segala-galanya. Saudara-saudara sekalian, damai sejahtera ini amat penting. Karena hidup kita perlu damai dan sejahtera, dan baru bisa kita melakukan segala kerjaan kita pada hari-hari kita. Saya percaya dalam kacau bilau ini, dalam dunia ini sekarang, damai sejahtera ini dapat membimbing kita dan memberikan kita satu keamanan dalam hidup. Perkara kedua yang penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah, apabila kita beristirahat dalam Yesus, kita akan mendapatkan kekuatan dalam Yesus. Dalam buku Filipi pasal 4 ayat ke-13 menyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga melalui firman Tuhan Roma pasal 8 ayat 31 ada menyatakan bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Cuma kita pikirkan ya saudara-saudari sekalian, apabila Tuhan bersama kita, siapa yang mampu melawan kita? Apabila Tuhan bersama kita, segala penyakit ini tidak mau mendekati kita. Apabila Tuhan bersama kita, tak ada orang yang sanggup datang melawan kita. Saya percaya dengan nama Tuhan Yesus, Satan ini akan pergi, coronavirus ini akan hilang. Jadi bila kita beristirahat dalam Yesus, kita akan mendapat kekuatan dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi, kekuatan ini bukan kekuatan yang kita dapat daripada dunia ini, di mana kalau kita ke gym tiap hari selama 2 jam mengangkat berat, membuat segala senaman itu, badan kita memang akan sihat. Tetapi kekuatan ini adalah daripada dalam kita, kekuatan yang kita dapat daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ada orang merasakan bahwa memakan dengan begitu bagus, makanan yang sehat dapat memelihara kita umur yang panjang. Tapi di sini ingin saya menyatakan bahwa saya bukan ingin menyatakan jangan makan makan yang bagus ya, jangan makan makanan yang sehat. Tapi di sini ingin saya menyatakan bahwa bagaimana kita makan makanan sehat pun, kekuatan dan kesehatan itu adalah berkat daripada Tuhan. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu itu adalah daripada Tuhan. Jadi kita perlu tahu bahwa kekuatan yang kita perlu pada hari ini adalah daripada Yesus Kristus, dan bukannya daripada diri sendiri, dan bukannya daripada dunia ini. Kebanyakan daripada kita merasakan begitu aman karena kita sudah mempunyai begitu banyak uang. Kita berada di satu rumah yang begitu besar. Namun kalau Yesus Kristus tidak berada dalam hidup kita, dan kekuatan itu bukan daripadanya, segala-galanya ini akan hilang. Saya masih ingat lagi seorang kawan saya, waktu saya masih di kuliah ya, ada seorang kawan saya yang begitu bagus sekali hidupnya. Bapaknya begitu kaya, hidupnya begitu bagus. Kami semua pada waktu itu masih membawa motor ya, ataupun di dalam Indonesia kita punya mobil. Tapi pada waktu itu dia udah membawa kereta, ya, dia udah membawa kereta, ataupun kamu pakai mobil ya, motor. Saat kami bawa motor, dia bawa mobil. Jadi dia memang dikira kaya ya. Pada akhir tahun waktu itu, bapaknya mengalami penyakit kanker. Dan karena bapaknya mengalami penyakit kanker, semua duit, segala-galanya terpaksa dijual atau digadaikan untuk membayar kepada hospital. Dan selepas tahun bapaknya meninggal, kawan saya ini terpaksa keluar kerja dan tidak melanjutkan kuliahnya. Dan pada waktu saya ketemu dengannya, dia pernah memberitahu kepada saya, sekarang saya tahu bahwa segala-galanya kami dapat untuk hanyalah untuk sementara waktu saja. Yang pentingnya adalah kita mendapat kekuatan daripada Tuhan. Kawan saya ini lepas itu telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamanya. Namun sebelum itu dia mendapati bahwa hidupnya sudah cukup bagus. Dia mempunyai segala-galanya, uang, nama, segala-galanya yang berada dalam hidup dia, dan dia ingat dia memang kuat. Namun selepas apa yang berlaku telah memberikan dia sesuatu yang amat sedih. Namun dia menyatakan kepada saya sampai hari ini bahwa beliau amat berterima kasih, karena dia mendapat pengajaran bahwa kita perlu mendapat kekuatan daripada Yesus Kristus. Kalau tidak, mungkin beliau akan menjadi seperti Bapa dia juga. Saudara-saudara sekalian, adakah kita terlalu berpegang kepada apa yang kita ada dan melupakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya? Adakah kita lupa bahwa segala keuangan ini tidak menyelamatkan kita,
tetapi hanya Tuhan saja berada bersama kita dan menyamakan kita dalam segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi, jangan kita sesekali meletakkan kepercayaan kita kepada segala-galanya dalam dunia ini, karena itu hanya sementara saja. Kekuatan kita perlu adalah datang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan perkara ketiga yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada saudara-saudara ialah hikmat dalam Yesus. Apabila kita beristirahat dalam Yesus, kita mendapat hikmat daripada Yesus. Yakobus pasal pertama ayat kelima menyatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak memangki-mangki, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi, hikmat ini adalah sesuatu yang amat penting sekali. Saya percaya sebagai seorang Kristen kita tahu tentang hikmat oleh Raja Salomo. Salomo ini seorang raja yang begitu terkenal sekali. Dan apabila waktu masih muda, Tuhan datang ke mimpi dia dan menyatakan kepada dia, apa yang kamu mau, saya akan bagikan kepadamu. Dan Salomo dengan kepintarannya menyatakan bahwa beliau maukan hikmat daripada Tuhan. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan itu bukan saja datang sebagai hikmat saja, tapi ia datang dengan segala-galanya dalam dunia ini kepadanya. Karena itulah Salomo ini adalah seorang raja yang terkaya dan dihormati pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, apabila kita mulai rehat atau istirahat dari Yesus, kita akan mendapat hikmat daripada Yesus. Kita akan mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah kita. Kita akan mempunyai cara untuk menyelamatkan diri kita daripada segala masalah yang kita hadapi. Dan paling penting, ada kalanya mukjizat akan datang tanpa kita ketahui, karena kita beristirahat dalam Yesus. Hikmat ini amat penting ya saudara-saudara sekalian. Apabila kita mengambil satu keputusan, memilih satu kerja, memilih pacaran kita, memilih suami kita, ataupun memilih untuk anak kita pergi ke sekolah yang mana, hikmat ini akan membantu kita. Dan hikmat daripada Tuhan ini amatlah penting, karena Tuhan tahu segala-galanya. Firman Tuhan menyatakan dengan begitu jelas sekali, Tuhan mempunyai aturan terbaik untuk kita, untuk supaya kita dapat menjadi lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Tetapi ada kalanya kita ini terlupa bahwa Tuhan itu lebih besar dari kita. Ada kala kita ingat kita ini lagi besar dari Tuhan, dan kita membuat keputusan tanpa mendapat hikmat dari Tuhan. Beberapa tahun lalu saya masih ingat di mana saya diberikan satu peluang untuk membuka satu bisnis. Waktu saya membuka bisnis ini, saya ingat ya bahwa ini adalah satu keputusan yang bagus sekali. Namun istri saya menyatakan kepada saya yang apabila beliau berdoa dan beliau merasakan bahwa tidak aman dan tidak mendapat damai sejahtera dalam hal ini untuk saya membuka bisnis ini. Namun pada waktu itu, karena kekayaan saya yang begitu besar sekali, saya cuma menyatakan kepada dia, jangan risau, saya pasti bisa melakukannya. Saudara-saudara sekalian, karena pada hari itu, karena keegoisan saya pada hari itu, tak sampai 10 bulan bisnis saya ini telah jatuh. Bukan saya bisnis saya ini jatuh, tapi jatuhlah menarikkan semua duit yang saya ada pada saya waktu itu, dan saya menjatuhkan saya kepada menjadi seorang yang amat miskin sekali. Selepas kejadian itu, saya duduk dan tanya kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kepada saya, pernahkah kamu mendoakan tentang perkara ini? Pernahkah kamu menanyakan kepada saya, perlukah saya membuka bisnis ini? Dan perlukah saya meletakkan begitu banyak modal dalam bisnis ini? Sebenarnya pada waktu itu, saya ikutkan apa yang saya tahu, apa yang saya percaya. Bukannya saya mengikut apa yang Tuhan mau saya buat. Saudara-saudara sekalian, dalam segala hal, bukan besar atau kecil aja, segala hal dalam hidup kita perlu mendapat hikmat daripada Tuhan. Kita perlu berdoa dan menanyakan kepada Tuhan. Karena itulah kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dalam hidup saya ini banyak kali saya membuat keputusan yang salah. Dan banyak kali saya membuat keputusan yang saya rasa tidak perlu saya buat pada waktu itu. Karena saya tidak berbicara dengan Tuhan. Saya tidak mendapat damai sejahtera. Namun pada hari ini, selepas segala yang berlaku dalam hidup saya mendapat satu pengajaran yang begitu besar sekali. Di mana tiap-tiap hari dalam segala keputusan untuk saya akan berdoa dan menanyakan kepada Tuhan.
Dan apabila saya mendapat damai sejahtera, dan saya percaya bahwa kekuatan saya ada dalam Tuhan, dan saya percaya bahwa hikmat ini ada dalam Tuhan, saya percaya dan saya akan melakukan tugasan itu. Hari ini saudara-saudari sekalian, saya percaya dalam hidup kita ini banyak benda yang berlaku. Namun saya meminta saudara-saudari sekalian, ambillah waktu untuk duduk di kaki Tuhan Yesus dan menanyakan, mendengar firman-Nya, menanyakan kepadanya segala sesuatu yang ingin kamu melakukan itu. Serahkan segala masalah kamu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan mau yang terbaik buat kita. Karena kita ini bukan pengikut-pengikutnya, tetapi kita ini adalah anak-anaknya. Seorang bapa akan memberikan yang terbaik kepada anaknya. Seorang bapa akan memberikan kesehatan kepada anaknya. Jadi kita kena percaya bahwa Bapa kita di surga ini pasti akan memberikan kita yang terbaik. Jadi ambillah waktu untuk beristirahat dengan Yesus pada hari ini dan setiap hari yang akan datang, dan dapatkanlah hikmat daripadanya, kekuatan daripadanya, dan damai sejahtera daripadanya. Dengan ketiga-tiga ini, saya percayalah segala yang berlaku dalam hidup kita, kita bisa atasi. Segala yang datang kepada hidup kita, kita bisa mengharumi. Dan ingat selalu kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Karena pada waktu ini, saya masih percaya bahwa Tuhan masih melakukan mukjizat. Mukjizat itu bukan ada kalanya dari benda yang besar. Kalau kita masih hidup pada hari ini, itu udah berkat kemurahan Tuhan kita di surga. Kalau kita masih lagi bernafas pada hari ini, itu adalah berkat kemurahan Tuhan kita juga. Ada juga orang yang saya kenal udah meninggal. Ada juga udah kawan yang saya tahu sudah tidak ada dalam dunia ini. Jadi saya setiap hari saya bangun pagi, saya berdoa dan meminta syukur kepada Tuhan karena saya masih dapat berkhidmat untuk kerajaan Tuhan, berkhidmat untuk kawan-kawan saya dan keluarga saya. Jadi saudara-saudara sekalian, pada hari ini ingin saya mengambil perhatian saudara-saudara yang dikasihi semua untuk kita balik kepada asas sebagai seorang Kristen, yaitu istirahat dalam Yesus. Pilihlah menjadi seorang Maria yang duduk di kaki Yesus dan mendengar segala perkataan daripada Yesus, dan selepas itu baru kita berbuat kerjaan kita. Jangan kita sesekali menjadi seorang Marta, di mana kita sudah mengundang Yesus ke dalam diri kita, tapi kita langsung tidak mendengar apa yang ingin disampaikan olehnya. Jadilah Maria dan jadilah seorang Kristen yang istirahat dalam Yesus, mendengar daripada Yesus. Dan saya percaya saudara-saudari akan lebih maju dalam hidup dan akan lebih sehat. Dan pada hari ini saya ingin menyampaikan bahwa segala kekuatan Tuhan, segala daripada surga ini akan dapat diurapi oleh Tuhan ke dalam hidup Anda. Dan percayalah bahwa penyakit coronavirus ini akan hilang dengan cepatnya. Saya percaya dalam bulan ini segala-gala ini akan hilang dan kita akan balik kepada hidup asal kita. Tetapi bersyukurlah dengan segala yang ada Anda dalam hidup Anda, keluarga yang Anda miliki, nafas yang dapat bisa kita lakukan. Bersyukurlah karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Shalom.